Halo Pak, Bapak di mana? Oh, nggak apa-apa Pak, saya tunggu. Iya, sesuai titik kok. Ya udah, makasih ya Pak. Jangan kamu bisa kabur dari gua. Woi, berhenti woi! Masih selamat. Zaman sekarang masih banyak aja jambret. Ini penjara aja. Mbak, ini tasnya. Oh, jadi kamu satu komplotan sama Jamret itu? Iya kan? Kamu aku deh. Buktinya jaket kamu aja sama. Mbak, jaket sama kan bukan berarti itu saya. Sepi banget abang-abang kuburan ya. Salah sih kita dagangnya di kuburan. Berarti Madam harapkan semua orang mati dong. Oh tidak, tapi paling tidak ada yang datang untuk menyekar. Jadi ada yang beli bunga. Ya Allah tolong, apa kabarnya dari mana? Ente habis itu nyekar. Ini berdua lagi ngapain? Nggak jualan? No. Saya lagi antar Madam Ati cari duda kaya raya. Hai, jangan dengerin omongannya bohong. Ya Allah tolong, mana mungkin ada duda kaya raya adanya di kuburan. Itu tidak mungkin.
Ente kalau ngomong asal nyablak aja. Ya udah kalau gitu dilanjut aja. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah tolong. Kesian banget tuh. Mama yang Adam itu nasibnya kurang bagus. What? Lu jangan kenceng-kenceng gitu. Gua kaget. Saya juga kaget. Kaget saya juga. Itu dia punya suami dua kali meninggal. My God. And terus. Dia punya anak, dia punya menantu, dia punya cucu, semua meninggal dunia. Tidak. Nah, dateng juga. Kok kamu jalan duluan sih? Hah? Iyalah, Bang Iqbal lama. Udah tahu rumah Tante Rati itu jauh. Gak enak kalau kesorean. Gak ada sorry-sorrynya kamu. Karena emang tuh ada tugas negara, jadi harus selesaikan dulu. Barang aman? Nih, udah. Memang kamu ada kalung paling the best. Kaget. Ini nih, barangnya bantuin berat tahu. Iya. Nih, satu. Satu doang kan? Iya, ini satu lagi. Tunggu. Udah. Udah. Banyak banget di bawahnya. Wah, labang tau gak? Mas Arman, silakan dilihat. Apakah benar gadis yang cantik itu yang insya Allah akan menjadi istri Mas kemudian hari? Astagfirullahaladzim. Kok berubah jadi bukan monyet? Herman, kamu ngomong apa sih, Nak? Itu Dewi cantik kayak gitu kok. Jangan-jangan jadi monyet nih. Man, sadar, jangan. Ini udah sadar banget, Pak. Bu, nggak bisa nih, nggak bisa. Nggak. Herman, tunggu. Ibu, aku berubah jadi monyet, Bu. Ya Allah. Waktu mama kalian sakit, mama kalian udah ngomong sama tante untuk nitipin kalian ke tante. Ya, tante nggak keberatan. Iya tante. Dan kita juga makasih banget karena tante udah baik sama kita. Sama-sama. Iya Tante, makasih juga ya. Maaf kalau kita ngerepotin. Bagus kalau kalian bisa tinggal di sini. Tante udah bosen tinggal di sini berduaan aja sama Tante Mayang. Oh gitu. Jadi Mbak tuh bosan sama aku di sini. Ya, bukan bosen beneran, maksudnya sepi gitu loh Mayang, ya kan? Bener nggak? Kalau berduaan aja ketemunya kamu lagi. Terus selama ini kegiatan Tante Mayang sama Tante Rati apa? Iya, biasa aja sih Bal. Jadi Tante Rati ini suka nemenin Tante Mayang buat ngerias pengantin gitu. Tadi pagi juga kita habis ngerias ya Mbak ya? Iya. Oh iya, Tante Mayang kan dari dulu emang ahli rias pengantin. Enggak ahli, biasa aja lah. Iya, orang dari kecil kita dari apa? Remaja ya? Dari remaja ya ampun, rajin banget make upin orang. Terus mama kalian itu yang paling sering jadi kelinci percobaan, bener nggak? Iya.
Dewi pergi dari rumah karena calon suaminya teriak-teriak setelah melihat muka Dewi. Calon suaminya bilang kalau wajah Dewi berubah jadi monyet. Ya Allah, Bu. Jadi dari awal saya merias Dewi itu memang sudah mengalami kejanggalan-kejanggalan, dan saya ngerasa itu tuh nggak wajar. Mbak, kenapa Mbak? Tapi tentu aja saya juga nggak bisa cerita sama siapa-siapa, Bu. Kenapa semua ini terjadi pada anak hamba ya Allah? Tante maaf. Apa kejadian seperti ini sering terjadi sebelumnya? Ya, menurut pengalaman Tante sih memang cukup sering, Bang. Loh, Tante, tapi kenapa bisa kayak gitu? Biasanya itu terjadi karena ada orang yang nggak suka sama pernikahan itu. Jadi dia tuh menggunakan ilmu hitam untuk menggagalkan pernikahannya. Ibu pikirkan baik-baik, kira-kira siapa orang yang bisa melakukan seperti ini? Untuk masalah Dewi biar saya yang bantu cari ya, Bu. Iya, Tante, kita ikutan bantu juga ya. Iya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An, ngapain ngelamun terus? Sudahlah, nggak usah dilamunin. Nak, makan dulu ya. Dari tadi kamu kan belum makan. Ibu ambilin ya. Saya belum lapar, Bu. Kenyang. Bu, kamu. Vira, masuk. Ya, makasih, Bu. Mas, aku dengar dari orang-orang soal akad kamu. Kok bisa gitu sih, Mas? Aku juga nggak tahu, Fir. Aku juga nggak nyangka bisa sampai separah itu. Mas, aku ikut prihatin ya.
kabari Vira kalau mau cerita. Vira akan selalu ada buat Mas Herman. Makasih, Fir. Ya udah. Yang sabar ya, Mas ya. Tante, lah. Sebentar. Aku lihat foto tadi dong. Ya. Kayaknya orangnya di situ deh. Beneran? Iya, itu emang Dewi. Yuk, yuk, yuk. Dewi. Dewi. Mbak, kenapa bisa kayak gini, Mbak? Kamu sabar ya. Sebenarnya saya mau cerita dari awal. Kamu tenang aja ya. Lebih baik Mbak istirahat, pulang, tenangin diri. Nanti kita bakal bantu cari tahu siapa dalang dari semua ini. Jalan yang bener, Til. Lihat-lihat orang. Sombong kalau habis makan begini nih, kalau saya habis makan begini tuh muka lu dipenyok-penyok. Emang saya udah pernah makan apa? Paling yang nyelip tulang ikan. Apaan tulang? Apa? Daun paya. Abe Gimana mau tenang? Ini masalah warga ini nggak tenang kok ya, saya sebenarnya juga nggak tenang. Iya. Tadi saya ketemu sama warga, dia cerita. Kok tadi Warga pagi? cerita apa aja? Ya ini saya dengarkan dulu. Enggak, kamu ketemu warga. Ya. Kenal nggak warga sama kamu? Ya mungkin nggak kenal lah warga saya. Warga siapa namanya? Amir. Siapa? Amir. Wah, bunting dong. Hah? Bunting. Amir. Tadi lu bilang. Dia Kamu cerita, ada bawa aja dengar dulu. deh. Dia cerita. Kalau tadi pagi dia ke acara akad nikahnya si Dewi yang tinggal di Pengantin dong. Iya, itu kan nikahan. Iya. Ah, itu ada kejadian aneh di situ. Pada saat Dewi keluar dari kamar, itu suaminya teriak histeris, takutan gitu loh. Bukan. Ternyata dia bukan perempuan kali, makanya histeris. Bukan itu. Hah, laki? Gitu ya? Bukan. kali. Dia tuh melihat istrinya tuh seakan itu melihat monyet. Hah? Apaan? Jadi monyet? Iya. Itu bistik dong. Bistik. Kelamaan nganggur lo, nonton sinetron mulu lo ya. Jadi begitu. Jadi berimajinasi. Iya. Halu. Lu nggak perlu panik, kecuali Iya. lu lihat mata kepala lu sendiri. Nah, Nggak panik gimana? Ini jangan meresahkan rakyat, meresahkan warga. Lala nggak makan, Bal? Lagi ganti pakaian katanya Tante. Mayang, gimana kamu waktu ketemu Dewi? Ya gitulah Mbak. Dia tuh nangis-nangis. Panik banget pastinya waktu aku jelasin apa yang aku alamin waktu aku ngerias dia. Kasian banget. Kadang mulai berpikir, kasihan Mbak Dewi ya. Dosa apa gitu yang udah dia lakuin sampai dia harus ngalamin hal seperti itu. Tante juga nggak tahu kenapa Dewi bisa gitu. Padahal dia anaknya baik. Sering banget kan Tante ngobrol sama dia. Tapi Mbak, Iqbal ini mau bantuin loh. Cari orang di balik semua misteri ini. Bener, Bal. Kamu mah udah kayak almarhum Adam. Penasaran, suka banget ngurusin kayak gini-gini. Ya Iqbal juga heran sih. Iqbal di satu sisi penasaran. Karena Iqbal belum pernah ngalamin hal-hal seperti ini sih.
Kepo. Bisa dibilang gitu sih, kepo. Astagfirullahaladzim. Sista. Lah. Kamu kenapa, lah? Kamu kenapa, lah? Astagfirullahaladzim, Lala. Kamu kenapa, nak? Astagfirullahaladzim, Lala. Ya Allah, aku sebentar ambilin dulu ya. Iya. Lala, bangun sayang. Astagfirullahaladzim, Lala. Kamu kenapa? Kenapa, Lala? Lala, minum dulu ya, Lala. Ya, minum. Udah tenang, udah aman. Makasih Tante. Kamu kenapa? Kok teriaknya kenceng banget? Iya Bang, Tante. Tadi aku ngeliat ada Sista. Maksud kamu? Beneran Bang, tadi aku ngeliat ada Sista. Jadi tadi dia tuh nulis Hai Lala di kaca pakai lipstick. Udah gitu dia muncul, terus dia nyamperin Lala. Abis itu Lala nggak inget apa-apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mbak, lagi ngelamunin apa sih Mbak? Ini Mbak lagi mikir apa yang diomongin Lala tadi. Maksud Mbak? Itu loh. Apa mungkin ya bener ya kalau Sista itu muncul? Wallahu a'lam Mbak. Enak aja sih Sista sama Aldo baik-baik aja Mas Adam. Tapi Aldo lagi ada kerja di luar, jadi dia harus Mbak kangen ya? Kangen banget. Ya udah Mbak, gini aja. Gimana kalau sekarang kita kirimin yasinan buat mereka? Mataku juga mataku ada hasrat yang mungkin
Apa kabar, bro? Sabar, sehat lo? Alhamdulillah lu sehat. Sehat lah. Widih! Brotherku! Apa kabar? Sehat. Kabar sehat? Sehat ya? Iya. Udah lama gak ketemu, woi. Makin sehat, makin gacor. Iya. Keker lo ya. Makin sehat ya. Sehat. Oh gitu. Iya nggak apa-apa. Sehat kan? Kabar lo? Baik aja? Ya seperti ngelulit lah. Mobil baru keren. Hei gila mobil gua keren. Minjem ya? Kagak. Dari bokap biasa. Jangan gitu. Bal. Gua. Percuma mobil baru cuma dibeli bokap terus. Iya, makanya pakai duit sendiri kan? Ya nanti ada saatnya gua bisa beli duit Gua percaya. sendiri. Ya udah. Terus ngapain masih di sini? Pulang. Oh, oke. Dah. Ayo. Kita ngobrol di rumah. Lama banget ya ketemu. Assalamualaikum. Iqbal. Assalamualaikum. Jadi sekarang lo sama Ale bakalan stay di sini. Ya begitulah. Jadi sebelum nyokap gue meninggal, nyokap gue udah rencanain sebelumnya ke Tante Rati kalau setelah beliau meninggal, gue bakal tinggal sama Lala di sini. Oh. Terus sekarang plan lo apa? Planning gue, ya paling gue next cari kerja lah. Kan lumayan gue lulusan D3 kan. Minumannya ya. Tante kenalin tante ini teman Iqbal, Reza dan Vero. Oh iya. Halo. Rencana abis ini Iqbal mau ziarah ke makamnya Adam. Oh ya udah, tempat makamnya deket. Kamu naik motor aja biar cepet ya. Ya udah, tante tinggal dulu ke dalam. Silakan diminum. Iya, Tante, makasih tante. Minum ya. Kenapa sih? Woi. Ngapain dicium-cium? Mobil dicium-cium. Gawat! Maksud kamu tuh gawat apa? Ini tamunya Neng Rati nih. Siapa nih? Ini jadi saingan kita nih. Mobilnya kayak gini. Teh, kamu itu tak usah heran. Saingan-saingan. Mobil begini bagi aku mah biasa. Kelas. Yang beginian aku ada 10. Hah? Aku pretelin. Lah itu kan biasa aktivitas orang kaya. Gimana kamu? Kelas atas. Kita cek. Siapa yang main mobil? Pelan-pelan. Nyalip kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Kok maaf, lebaran masih jauh. Iya kan. Kamu gimana sih bicaranya? Masih muda. Perkenalkan. Nama saya Rete Markete, RT di kampung ini. Kampung Kucerit. Oh, Pak RT. Of course. RT yang sangat dikenal sebagai RT yang sangat bijaksana, berwibawa, dan yang paling penting handsome. Iya. Saya percaya. Kita percaya ya, kita percaya. Jadi siapa nih? Maaf, perkenalkan saya Iqbal. Saya ponakannya Tante Rati dan mereka berdua ini sahabat-sahabat saya. Reza dan Vero. Oh, Iqbal. Ponakannya Neng Rati. Iya. Nggak bilang dari tadi. Jadi kamu manggil Neng Rati Tante? Iya, betul. Iya. Kalau apa kamu manggil saya Om? Apa-apaan manggil Om? Iya, kamu jadi ponakan saya ini. Lebih cocok di aku lah. Alah, ngaca kamu. Manggil aku Om. Iya kan? Maaf, ini dengan siapa? Jadi ponakannya apa sih? Kenalin aku. Nah,
Berarti Neng Rati itu tante kamu ya? Kenalin aku. Ini orang terkaya. Oh iya. Oh ya ampun. Kelihatan sih. Ya, yang selalu menjadi donatur dalam hal apapun yang sifatnya untuk membangun kampung ini. Jadi aktivitas kegiatan di Kampung Kucrit memang penyandang dana tunggal aku. Tapi aku selalu membuat supaya orang tidak membuat aku ria. Sumbangan. Ya enggak? Hamba Allah garis miring Bopak Kastil. Tapi belum pernah ke... Herman, makan yang bener, nak. Bapak bilang juga apa? Jodohmu itu Vira, bukan Dewi. Pak. Kenapa, Bu? Bapak nggak salah kan? Ini kenyataan. Kita malah mau dibuat malu nih sama dia. Iya, tapi kan... Bu, sadar nggak sih? Kita hampir saja punya menantu siluman monyet. Pak, saya yakin Dewi itu bukan siluman monyet. Kamu lihat, kenapa lagi? Kemarin kamu teriak-teriak histeris ngomong kalau muka Dewi berubah jadi monyet. Tapi saya yakin, Pak, ini pasti ada yang nggak beres. Terserah. Yang jelas, ini semua terjadi pada dirimu. Kok di reject sih, Mas? Siapa, Bu? Siapa? Dewi. Mana? Bapak jangan jawab. Tapi Pak... Sudahlah, Bapak yang terima. Tenang aja. Halo? Halo? Dewi, saat ini Herman nggak mau diganggu oleh siapapun. Termasuk kamu. Jadi sebaiknya kamu nggak usah hubungin dia lagi. Ngerti? Terima kasih. Apa salah dan dosa Dewi, Mas? Ibu, Bapak, maafin Dewi udah bikin malu keluarga. Monyet, monyet. Wih, ada yang mau ziarah nih. Alhamdulillah, dapat rezeki. Pucuk cinta ulang musibah. Rezeki emang kagak kemana. Mas ganteng, beli kembang saya dong, masing pada seger-seger nih. Seger-seger ya? Iya, seger iya. Beli dong. Mau beli kembang apa? Ini. Lah, lipir, abong-abong, sebelah sono yang dagang kinclongan. Anak muda sekarang. Hai. Halo. Kamu jualan bunga ya?
Gak jual bunga, jual brownies. Kasihan, ganteng-ganteng masih O2N. O2N. Ya ampun Vero, dari dulu lu nggak berubah-berubah ya. Dasar ya, buaya darat lu ya. Apaan sih? Ini berapa, Mak? Itu murah, 5.000 doang. 5.000? Oh, jadi ini komplotan jambret kamu? Iya? Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak istighfar, Mbak. Nggak baik loh fitnah-fitnah orang begitu. Mata-matain saya jambret. Muka saya sama teman-teman saya nggak ada pantas-pantasnya jadi jambret, Mbak. Enak aja. Bentar. Ini maksudnya apa ya? Tanya aja nih sama teman kamu. Kita dibilang jambret. Hei, ada apa nak? Ini loh Bu, ada geng jambret. What? Gini, Bu. Kalian cakep-cakep, masih muda, ganteng, unyu-unyu, inyis-inyis, jadi jambret. Jambret. Bu, kita bukan jambret, saya YouTuber nih, mau masukin konten. Ibu saya mau masukin konten nih. Saya syuting, saya masukin konten nih. Lo diam, biar gue jelasin. Biar gue jelasin. Pertama, perkenalkan saya Iqbal. Saya adalah keponakan Tante Rati. Dan mereka adalah teman-teman saya. Oh, jadi Rati itu yang mamanya Adam. Nah iya Mak. Oh, Dan kebetulan saya lagi pengen beli bunga untuk ziarah makam. Oh iya, dari bunga nih, saya kasih bunga dulu nih. Ya udah, kali ganteng banget. Ini almarhum dan almarhumah ini orang baik. Dan mereka semasa hidupnya udah ngebantu banyak orang. Kita doain ya buat mereka di sana. Ternyata usia almarhum masih sangat muda ya. Usianya cuma beda beberapa tahun sama kita. Bang, kalau adiknya? Adiknya almarhum Sista itu sepantaran dengan kita sih. Ya gitu lah bro. Kita nggak pernah tahu namanya takdir, ajal. Dan selagi kita masih hidup, ya kita harus manfaatin hidup kita sebaik mungkin dan bisa jadi bermanfaat buat banyak orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, pulang sekarang ya, urgent. Soalnya ada Mbak Dewi di rumah. Jadi buruan ya, jangan lama-lama. Iya. Abang pulang sekarang, oke? Nah iya, buruan ya. Ngapain sih? Tahan. Ngapain sih, Fer? Elah, dasar buaya. Hai. Tadi ada ngelihat handphone aku nggak ya di sini? Kayaknya ketinggalan deh. Nggak ada tuh di sini. Oh, nggak ada. Tapi kalau nomor handphone ada dong.
Nggak ada, habis kejamret. Nomor rekening adanya, mau nomor rekening. Fer, buruan. Jam berapa nih? Cepetan. Ya. Tante, pamit. Jadi catat nomor rekening? Ayolah, Fer. Nih. Makasih ya, Tante. Fer, buatnya dulu kamu stop dulu ya. Jadi intinya, bapaknya Herman udah gak mau saya hubungin Mas Herman lagi. Terus, setelah saya selesai telepon, tiba-tiba monyetnya muncul. Mbak, monyetnya berapa ekor? Cuma 1. Terus, berapa lama Mbak ngeliatnya? Monyetnya muncul cuma beberapa detik aja sih. Tiba-tiba dia hilang, sama kayak yang di atas kulkas juga kayak gitu. Entah. Iqbal semakin yakin kalau Mbak Dewi ini benar-benar ada yang ngerjain. Iya, kamu bener, Bal. Seperti yang Tante jelasin kemarin sama kamu. Ini semua pasti ada dalamnya. Mbak, malam ini saya boleh ke rumah Mbak sebentar? Iya boleh, silakan aja. Ngapain malam-malam kamu ke rumah orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahumma anta salam, anka salam. Bang, makan yuk. Bentar lagi ya. Yaudah, jangan lama ya. Ini bajunya. Ala, kamu kenapa sih niat banget ke tempat Mbak Dewi? Dan kamu tuh tadi aneh banget tau. Aneh? Aneh gimana? Ya aneh. Dari cara kamu ngeliat Mbak Dewi, tajam banget. Itu kayak bukan kamu. Ya ampun Bang, kirain apaan? Pokoknya abis kita makan, kita coba dulu samperin rumahnya. Soalnya nggak tahu kenapa, Lala penasaran banget. Dan Lala yakin di rumah itu pasti ada sesuatu. Sesuatu? Iya, sesuatu yang bisa jadi petunjuk untuk memecahkan kasus ini. Kayak detektif aja ngomongnya. Ya serius, makanya ayo buruan makan. Ya udah, ayo. Tapi abang ganti baju dulu ya. Lama. Iya. Kak Ros? Hai, Lala? Ya ampun Kak, kok kita bisa ketemu di sini sih? Kakak dari mana? Aku emang tinggal di kampung ini, lah. Oh, aku habis dari warung. Kok kamu ngapain ada di sini?
Kak. Sekarang tuh aku tinggal di sini, di rumah tante aku. Oh, dunia ini sempit ya. Kita bisa main bareng dong. Iya dong, harus. Bang Iqbal. Kak, aku kenalin kakak aku ya. Iya, apaan? Sini deh, cepet. Sini. Nah, Kak Ros, ini ya bang aku, Bang Iqbal. Bang Iqbal, kenalin Kak Ros, kakak kelas aku waktu sekolah. Iya. Hai. Hai. Iya, kamu tinggal di kampung ini juga? Iya, aku tinggal di kampung ini. Iya, sama kita. Ini rumah kita. Iya. Oh. Oke. Ya udahlah, aku duluan ya. Tadi mau. Oh, iya boleh. Berkabar ya, Kak ya? Iya, pasti. Enggak, ini tadi pasang motor nggak di sini? Ya udah, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dah, Kak. Kenapa tadi salting gitu sih? Kenapa? Cie. Salting? Enggak lah, nggak ada kamu salting. Ini tadi apa? Motor yang salah taruh. Herman, ibu sama bapak kondangan dulu ya nak ya, cuma sebentar kok. Iya. Oh ya, itu kamu kalau mau makan sudah ibu siapin di dapur, jadi kamu tinggal ngambil ya. Herman, kamu harus kuat. Sebagai anak laki-laki, kamu tidak bisa begini terus lama-lama. Kalau kamu butuh teman untuk kamu ajak bicara, ya kamu bisa telepon Vira, temuin dia. Oh, jadi ruangan ini yang waktu Mbak rencanain untuk akad nikah. Iya bener lah. Oh iya, kalian mau minum apa? Nggak usah repot-repot. Ya. Iya Mbak, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kenapa lah? Kamu kenapa lah? Mbak, itu kamar Mbak. Iya. Boleh kita masuk sebentar? Boleh, silakan. Mas, Mbak, jadi tadi aku ngeliat dua sosok, yang satu perempuan, satu lagi laki-laki. Maksud kamu mereka dalang ya? Kamu lihat mukanya nggak lah? Aku nggak tahu sih, tapi bisa aja mereka dalangnya. Jadi Mbak, tadi aku ngeliat yang satu perempuan itu rambutnya segini dan tingginya nggak jauh beda sama aku. Dan yang satu lagi laki-laki, aku nggak begitu ngeliat mukanya, tapi aku bisa pastiin itu laki-laki karena rambutnya pendek. Siapa ya? Mbak, apa Mas Herman punya mantan yang mungkin agak gimana gitu ke Mas Herman? Ada, Bal. Namanya Vira.
Vira. Oke. Bang, Iya. Kamu kenapa? kayaknya kita pulang duluan aja ya, aku lemes banget nih. Oke. Makasih ya, La. Makasih ya, Bal. Kalau ada apa-apa, nanti langsung kabarin aja ya. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Mari, Mbak. Makasih ya. Bu, dari tadi Bapak perhatiin kok Ibu ngelamun aja. Ibu tuh sedih banget melihat pernikahan tadi. Sudahlah Bu, jangan dipikirin. Itu sudah berlalu. Pokoknya, anak kita pasti akan menikah lagi. Tapi dengan Vira. Pak, Bapak kenapa sih? Selalu aja ngomong pengennya anak kita menikah dengan Vira. Kenapa? Ya karena Vira orangnya baik, cantik juga. Ibu nggak percaya? Pasti karena orang tuanya kaya raya. Ya kan? Loh, kok Ibu ngomong gitu? Buktinya Bapak tuh kan sering banget itu ngobrol atau nggak tahu bicara apa sama bapaknya Vira. Ya kan? Ayo ngaku, Pak. Alah Bu, sudah. Udah stop, gak usah terusin. Ntar kita yang berantem. Pak, Bapak kenapa sih? Pak, Bapak itu ngapain? Enggak Bu, enggak ada apa-apa. Ayo kita pulang. Ayo, pelan-pelan. Ya jalan. Lah, kira-kira tadi yang kamu lihat itu siapa ya? Nah, Tan, aku juga nggak tahu itu siapa. Kalau feeling Iqbal sih, kemungkinan itu mantannya Mas Herman. Dan Mbak Dewi sendiri ngakuin kalau mantannya Mas Herman itu agak gimana gitu ke Mas Herman. Bisa jadi sih, karena dia nggak suka kalau Herman itu nikah sama perempuan lain. Nah, itu dia, Tan. Ya, biasalah standar begitu. Oh iya, Lat. Kamu kenapa sih pas di depan kamar Mbak Dewi, kamu seperti ngeliat sesuatu? Oh itu, jadi Bang tadi tuh aku ngeliat ada api gede banget depan kamarnya Mbak Dewi. Serem amat. Iya, makanya aku juga kaget. Tapi lah, kok kamu jadi bisa ngeliat hal-hal yang aneh kayak gitu ya? Nah itu Tan, aku juga nggak tahu. Dari mana coba? Apa yang terjadi sama kamu selama ini ada hubungannya sama almarhumah Sista? Nggak tahu. Ya, mudah-mudahan aja kalau memang ini ada campur tangannya Sista bisa bantu kita untuk memecahkan masalah-masalah seperti ini. Iya. Iya. Iqbal kayaknya pengen ke kamar deh. Iya. Iya, Iqbal ada yang pengen istirahat. Mau kemana? Ke kamar. Ya udah, karena udah malam, kita harus tidur. Ya, istirahat ya. Tidur. Ya, Iqbal pengen ke kamar. Sobek bolong dipotong termak. Sobek bolong dipotong termak. Mak.
macet sih? Allah. Ada aja. Lihat kondisi lo. Pakai ngambek begini. Aduh. Mana tempatnya begini lagi, kuburan. Suara apa tuh ya? Gua kata juga apa lu? Lu pakai macet di sini. Udah tau serem begini, di kuburan. Aduh. Yang ada ini mah kalau begini nih. Bukannya orang, pasti mending, ya kan? Lu tahu gua mah udah kendus dari dulu. Ya kan, gua kata juga apa nih? Mending tuh, mending kenek kali pakai mengukuli pundak. Dibejak-bejak kali adonan dodol kali di waduh. Maaf ya, apa sih? Oh. Mak, lu ngapain di mari? Ini, Daus kan lagi lewat sini nih. Tiba-tiba macet, Mak, bannya. Macet? Kagak bisa didorong tuh. Ya Allah. Kagak bisa dorong. Bocor kali apa kempes? Kagak tuh, aman terkendali. Itunya kali ini. Rantai? Rodanya ya rantainya. Ini kagak ada apa-apa. Terus lihat dulu deh, terus cek ya. Iya. Kali rem tangannya gitu. Rem tangan emang pakai rem tangan nih? Ya kagak, emang bukan mobil, gerobak. Kagak ada batu, Mak. Tuh, batu ganjel gua kagak ada. Apaan ya? Mak. Kagak bakalan takut ini, Mak. Ini pasti Mak. Jangan nakut-nakutin dah. Enggak. Apa sih lu? Mak dari tadi di mari. Mama. Lah bukan Mak tadi? Bukan. Siapa? Kamu emang nggak denger tadi? Apa? Kesek-kesek. Tadi di sini kita dengar dari belakang. Mak. Oh, itu yang bunyi kesek-kesek tadi, Mak. Apaan, Us? Itu, Mak. Itu gede banget itu, Mak. Kayak monyet mukanya, Mak. Terus gimana, Mak? Us. Mak pulang, Us. Sama Basya nih. Iya, Mak. Lari, Mak. Gendong Mak, Us. Ayo. Us. Aduh. Ayo, Mak, cepat buluan apa? Iya. Sadis deh ah. Mak, katanya kasih sayang emak sepanjang masa. Mana? Anak dikasih tumbal sama dia. Ya Allah, tolong aja. Ya kelakuan dah ah. Nah, yang titis om itu udah lari. Jangan ditinggalin, Mak. Iya, bentaran sama sabar ya. Astagfirullah. Ya Allah tolong. Ya Allah tolong. Mak kenapa tuh? Lanjut. Ya, Kenapa kamu? Sekarang ketakutan gitu, Pak? apaan sih? Kenapa? Lu ngapain berhentiin gua sih? Ya kamunya kayak gitu. Situ mukanya. Siapa yang takut? Gua nggak takut. Alah, mukanya kelihatan takut kok. Udah nggak usah sok-sokan. Gua nyamperin emak gua. Emak gua mau berantem sama siluman monyet. Gimana? Gua mau nyamperin. Emak lu berantem sama monyet, kamu bantuin. Lah yesterday. Berani. Udah gini aja deh, Bos. Udah aja kamu. Kamu. Bilang aja lu takut, lu nggak berani. Yang takut siapa? Buset. Bantuin sono yuk. Jangan dong kalau Aku nggak ada temennya, Teh. Nanti kalau sampai ada apa gimana? Aku yang terus. Penakut lu. Bilang aja lu nggak berani. Yaudah gue yang ngadepin sama emak gua. Nah, gue nitipin ya. Iya. Terus
Berani. Tenang teh udah teh. Dia berani lo. Aduh. Udah teh, tak usah dengerin si Daus. Percaya kamu? Mana aku percaya. Emang benar di siluman monyet? Ibu nyamperin monyet ya. Habis itu. Woi, ngapain ngelewain? Nyamperin monyet. Daus Ya Daus mau nyamperin monyet. Oh, nunjuk. Selamat datang ya. Oh, kacanya retak lagi ngaca. Iya. Mau belanja hujan-hujan? Apa tuh? Ngaca. Monyet. Yes, monyet. Go. Semua permintaanmu sudah dituruti. Ingat, kamu sudah telat beberapa hari. Iya. Saya tahu itu, Pak. Tolong sampaikan maaf saya pada makhluk itu. Jangan anggap enteng perjanjian yang kamu buat, Broto. Makhluk itu telah menggagalkan pernikahan anak. Dan kini kamu bisa dengan mulus menikahkan dia dengan pilihanmu, si anak orang kaya itu. Iya, tolong Pak. Beri kesempatan saya beberapa hari lagi. Tolong. Sudah tidak bisa, Broto. Besok malam Jumat Kliwon, sesuai kesepakatan, kamu harus memberikan tumbal seorang gadis. Tolong. Hah? Pak! Oh, jadi kamu tuh satu komplotan sama Jamret itu, iya kan? Ya, kamu ngaku deh. Buktinya jaket kamu aja sama. Mbak, jaket sama kan bukan berarti itu saya. Ngelamun aja sambil senyum-senyum sendiri. Mikirin siapa sih? Jantung abang mau copot loh. Mikirin siapa? Dia gak mikirin siapa-siapa lah. Aku tahu. Pasti abang lagi mikirin Kak Ros. Ya kan? Terus yang mana? Kakak Jupin. Alah, pura-pura lupa. Cie, kalau nggak suka mana mungkin sampai salting kayak gitu. Alah, sok tahu kamu. Kok ngeles aja sih? Siapa ngeles? Suka mah bilang suka aja kali. Ya makanya katanya gak suka. Assalamualaikum, Mbak. Oh, di rumah, Mbak? Di mana? Oh, iya, bisa. Nanti aku sama Bang Iqbal kesana ya. Oke, Mbak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Bang, tadi Mbak Dewi nelfon. Dia minta kita ketemuan sama dia dan sama Mas Herman. Yuk. Sekarang?
Ayo udah Beneran. sekarang, ayo. Ayo, cus, berangkat. Lah, kira-kira bentuk rambut cewek yang kamu lihat itu sepanjang apa? Sepanjang ini sih, Mas. Kalau tingginya gimana? Setinggi apa? Tingginya sekitar setinggi ini. Itu pasti Vira tuh. Iya mas, aku juga menduga itu Vira. Mas Herman, kira-kira Mas Herman tau nggak ya sosok laki-laki yang dibicarakan sama Lala tadi? Itu dia, Bal. Saya juga lagi mikir, kira-kira siapa itu laki-laki ya? Maaf Mas Herman, tapi kayaknya itu bapak kamu deh. Bapak? Herman! Pulang. Cepat! Bentar. Apa jangan-jangan pelakunya beneran bapaknya Mas Herman? Dan mungkin aja modusnya adalah bapak Mas Herman ingin pernikahan Mas Herman dengan Mbak batal. Lantas Mas Herman menikah dengan Mbak Vira. Itu yang dimau oleh bapaknya Mas Herman. Memang begitu, Bal. Dari dulu tuh bapaknya Mas Herman tuh nggak setuju sama hubungan kita. Dia lebih suka kalau Mas Herman itu sama Vira. Karena Mbak Vira itu anak orang kaya. Sedangkan bapaknya Mas Herman itu punya banyak utang sama orang tuanya Vira. Oh gitu ya. Tapi banyakin nonton. Sebentar lagi kita akan memecahkan dalam nih semua ini. Iya Tante, betul. Sedikit demi sedikit semuanya kebongkar. Kenapa Mbak? Enggak. Jadi inget Adam sama Sister persis kayak mereka ini. Suka banget ngurusin kayak gini. Aduh, kalian tuh semua sama. Semangatnya, rasa pengen tahunya sama banget. Ya tapi nggak apa-apa sih, selama itu positif, bisa membantu orang, ya pasti Tante support. Pasti dong. Iya Tante. Makasih Tante dukungannya. Makasih Tante. Iya sama-sama. Tapi ya Tante ingetin, kalian harus hati-hati karena pasti akan ketemu rintangan. Ya. Iya Tante. Oke. Warso, setelah saya pikir-pikir, saya memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan siluman itu. Ya, tekad saya sudah bulat. Saya nggak peduli lagi. Intinya, bilang sama siluman itu, jangan pernah ganggu saya dan keluarga saya lagi.
Lepaskan dia! Lepaskan dia! Ibu! Tolong! Lepaskan istriku! Jangan ganggu keluargaku! Tolong! Jangan ganggu istriku! Tolong! Lepaskan istriku! Jangan ganggu keluargaku! Tolong! Lepaskan kami! Tolong! Jangan ganggu keluarga kami! Tolong! Lepaskan dia! Istighfar. Bapak mimpi apa? Nggak apa-apa. Bapaknya mimpi nggak enak aja. Nah, sekarang ibu tidur lagi aja. Iya, kenapa Om? Kamu harus bantu Om, Vira. Bantuan apa lagi sih Om? Cukup ya Om ya. Vira nggak mau ikut terlalu jauh lagi. Lagian, Vira kan udah kenalin Ki Warso ke Om. Jadi, jangan sebut-sebut nama Vira lagi. Vira, tolong bantu Om sekali ini aja. Ini juga kepentingan kamu. Hah? Om ingin kamu cepat-cepat menikah dengan anak Om. Supaya kamu bisa hidup bahagia. Oke. Tapi ini yang terakhir ya Om Vira lakukan. Jadi, sekarang apa yang harus Vira lakukan? Gimana sih? Katanya janjian di sini, tapi kok nggak ada? Itu bukan Mbak Dewi? Itu ya? Hah? Iya bener Bang. Jadi kita samperin yuk. Nggak aktif lagi nomornya. Mbak Dewi, awas! Bang, ayo Bang, kita samperin. Ya ampun. Pak! Ya ampun. Mbak, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Siap! Sebab kena. Oh, jangan ganggu aku! Pergi kamu! Ah! Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Hari ini gua di rumah sahabat gua tuh, rumah Iqbal di belakang gua. Rencananya kita mau bikin daily vlog buat jalan-jalan, ya nggak? Bang, ngapain sih lo pakai rekam-rekam video segala? Ngapain tuh subscriber lo ngeliat? Ini lo cuma kesini doang. Vero, lo tuh bukan YouTuber, jadi lo nggak tahu gimana bikin YouTube. Waalaikumsalam. Nah, ini dia datang orang ini. Gimana lu? Tadi tanya mulu. Kenapa? Itu mau ngapain? Oh iya, gue mau konten daily vlog nih, lu masuk konten gue ya. Nih, cepet-cepet saya dong, saya. Yo, udah ada Iqbalnya tuh, saya dong. Halo. Nggak dibayar. Masuk vlog gua, masuk konten gua. Waalaikumsalam. Bah, Lala, gimana keadaannya Dewi? Ya, alhamdulillah tante sekarang udah mendingan ya. Kayak tadi Iqbal sempat bawa ke klinik dan untungnya cuma lecet doang. Alhamdulillah, syukur. Jadi bener ya dugaan kita selama ini? Dalang semua ini ternyata bapaknya Herman sendiri sama mantan pacarnya Herman. Iya Tante. Ini berkat penglihatan kamu, La.
Waalaikumsalam. Salam. Iya. Saya mau minta tolong nih. Kenapa? Itu bapaknya si Herman, Pak Broto, itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa nggak bantu ngurusin jenazahnya? Aduh, Pak RT gimana sih? Kan udah lama kita nggak aktif. Ya, saya lupa. Aduh, saya harus gimana ya? Saya minta tolong siapa ya? Soalnya semua pengurus jenazah full semuanya. Mana dong? Tante, ambulansnya masih ada memang? Ada. Itu diparkir di belakang. Soalnya udah lama nggak aktif, Bal. Jadi kita pindahin ke belakang. Kenapa? Bal, katanya mau jalan-jalan. Tapi lu malah gustiin ambulan kayak gini, ngapain sih? Bro, ini namanya experience. Kapan lagi lo bisa nge-explore sesuatu, tapi lo dapat pahala juga. Ya deh. Guys, sekarang kita udah ada di mobil jenazah nih. Suasananya merinding-merinding gimana gitu. Nah, kita mau pick up jenazahnya. Stay tune terus ya di vlog aku. Seru nih. Merinding orang mayatnya belum ada. Iya kan merinding ngeliat beranda, merinding gimana gitu perasaannya. Salah lebay lo, merinding. Ya bener kan. Kan merinding ada. Iya. Ada berandanya merinding gimana Sana lo ajak ngobrol kenatanya. Iya. Ya udah, lu masuk sini dulu, Bal. Saya dulu dong ke vlog gua. Bal, cepet. Hai, guys gitu dong. Hai guys, gue Iqbal. Jangan pasti-pasti ya. Hero, cepat. Oke guys, pokoknya jangan ada yang nonton vlognya dia ya. Udahlah. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you. Bye-bye semua. Iya, enggak ada manfaat aja nonton channel lo. Bal, gue yakin ya. Ini anak kalau misal udah jemput mayat nih, ciut ntar, lihat aja. Berani gua, lihat aja ntar siapa yang takut. Sebelum kita mulai memandikan jenazah ini, kita membaca niat memandikan jenazah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla an hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Sudah pasti. Sekarang kita mandikan jenazahnya, ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, dipanggil sama istri almarhum. Katanya mau diskusi soal TPU-nya di mana. Oh iya, siap. Tunggu sebentar ya. Kalian lanjutkan, ya. Cepet, nggak pakai lama. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita. Bal, gimana Bal? Iya. Za, coba lo buka YouTube, lo cari tutorial memandikan jenazah. Nah, cerdas lu Bal. Di YouTube kan serba ada. Kita cari di YouTube ya. La ilaha illallah. 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 Sini. Di atas tanah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gua minta dengan selama ini benar. Kalau almarhum itu sudah melakukan pesugihan monyet.
Udah ya, udah. Lebih baik kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Guys, tadi di situ ada monyet terus sekarang udah hilang. Ya nggak? Ya kan ada rekaman. Ya udah. Kalau gitu segera kita makamkan jenazah almarhum. Silahkan. Baik, Bos. Dibantu, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bal, tadi Bal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, tolong ya. Tangan kanan di atas ya, Pak. Tuh guys, jadi prosesnya seperti ini nih, dari mulai pembukaan sampai dimasukin ke dalam. Seperti itu kurang lebih. Pelan-pelan ya. Yo, what's up guys? Jadi tadi kita udah kelar tuh dari penjemputan jenazah sampai penguburan jenazahnya. Tapi ada satu kejadian yang aneh banget. Kenapa? Kayaknya sih jenazahnya kena azab deh. Kenapa? Ada satu kejadian yang aneh banget sebenarnya. Arah mana juga azab. Banyak kalau di TV. Bal, kan lu lihat sendiri kan emang kayak. Hai. Ya kamu dari Bal, Iya. aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong soal apa? Aku mau minta maaf. Ya, minta maaf kenapa? Iya, aku tuh bersalah karena selama ini nuduh kamu tuh orang jahat. Ternyata kamu orang baik. Minta maaf ya. Ya, it's okay. Lupain aja. Ya, aku maafin kamu. Lagian masalah gitu doang. Makasih ya. Sama-sama. Bal. Lala udah makin gede aja nih, makin kece nih. Ya iyalah makin gede. Kan dikasih makan. Ada pertanyaan lu. Yuk. Kita pulang. Lala, hati-hati ya. Bentar. Gua closing dulu, tadi belum closing. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube gua. Karena subscribe itu gratis, oke? Let's go, kita pulang. Bye-bye. Tante, ini Iqbal ada rezeki sedikit dari Pak RT. Buat Tante, mohon diterima. Lo gimana sih kamu? Bal, ini buat kamu aja, udah ambil. Tante nggak usah Tante, Iqbal ikhlas. Dan Iqbal juga ikhlas sudah ngurus jenazah, ngebantu warga. Karena kan hitung-hitung Iqbal ngejar pahala. Iya, tapi ini kan hasil kerja keras kamu sama teman-teman. Jadi sudah sewajarnya ini buat kamu dan teman-teman. Ya, dibagi aja. Ya? Bal, emang kamu gak kepikiran ya buat ngelanjutin Yayasan Nurul Jannah? Kan lumayan. Lagian juga kan sambil ngisi waktu kosong kamu di sini. Iya, dan menghasilkan, Bang. Pahala dapet, uang juga dapet. Iya bang, bener apa kata tante. Jadi kamu sama teman-teman hidupin lagi pengurus jenazah dan aku bantuin tante Mayang buat perias pengantin. Nah, bener banget. Jadi kan Mbak nggak perlu capek-capek lagi nganterin aku buat ngerias pengantin. Sekarang udah ada Lala.
Oke. What? Lo ngajak gue untuk kerja jadi pengurus jenazah? Ya terus masalahnya apa? Memangnya kenapa dengan pengurus jenazah? Bal, masa gue jadi pengurus jenazah, Bal? Bal, Vero, seorang gue. Gak mungkin lah. Kan lo yang bilang sama gue, lo pengen mandiri, lo pengen lepas dari orang tua lo. Ini, gue buka jalan sama lo, ini pekerjaan halal. Dan ini ladang pahala buat kita. Tapi... Lo gimana? Nih Bal, gue pengen cerita sama lo. Setelah kita bikin konten kemarin dan malamnya langsung gue upload, dan tadi barusan gue lihat udah 500.000 views dan langsung trending, bro. Nah, itu kan bermanfaat. Bermanfaat kan? Bener kata Reza, ada manfaatnya. Terus kenapa nggak kita jalanin? Kita seriusin. Yang penting kan kita tulus. Tunggu. Berarti kalau misal kita jadi pengurus jenazah, setiap hari kita ke kuburan? Iya, tergantung. Kalau setiap hari ada orang yang meninggal, ya setiap hari kita kerja. Berarti setiap hari kita ngelewatin toko bunganya Rosalinda? Yes. Kita ngelewatin dan kita mampir. Ngelewatin, kita mampir. Urusan cewek, ayo cepet. Oke, Amin. Oke. Bagaimana? Wah. 1000% berangkat. Oke. Yuk, guys, Rek. Bismillah!